Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Pelatih Tanzania Hemed Suleiman membuat pernyataan yang mengejutkan bolo. Dia mengatakan ingin membuat Sintayong menangis menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Tanzania. Lah kok ngecemen? Eleng gimana neng di Tomin iki mainnya neng GBK Indonesia. Keti dhewe nek neng Indonesia supporter kok ngopo? Hah? Kok pengen gawe Sintayong Jangan nangis pernah bermimpi di hadapan penggemarnya. Ini Indonesia. Mikir pora atau wong iki. Dia juga bilang melawan Indonesia tidak akan mengandalkan strategi, tapi kekuatan fisik. Lah. Ki bal-balan. Boleh. Bal-balan ki nggunakake utek karo fisik. Lamang fisik tok. Oke ayo dipake. Jolali pemainnya Tanzania iki. Selama 2 kali 45 menit supporter Indonesia bakal ngasih tekanan sing luar biasa. Tenan tontonan deh sampai Tanzania kalah, aja sampai nangis karo guling-guling lho ya. Angel ngeneng-ngeneng. Kira-kira piye bolo fans Garuda digawe skor piro iki nggo? Komeno ya. Gas deh. Nah, kalau kita komentari soal permainan ya, kita berbicara soal secara keseluruhan permainan Indonesia justru lebih bagus daripada Tanzania. Kita punya beberapa peluang emas dan di babak pertama saja itu kita punya 6 shoot ke arah gawang dan 5-nya itu on target, teman-teman. Nah, cuma kita punya sedikit kelemahan. Kelemahannya itu di mana? Di finishing saja. Itu kita punya kelemahan. Cuma di finishing dan juga ketika bertahan. Tadi malam itu ada satu peluang dari Tanzania yang memang sangat-sangat berbahaya untuk pertahanan timnas Indonesia dan hampir saja Indonesia itu kebobolan. Tapi syukurnya itu tidak jadi bobol gawang Indonesia karena ada Rizky Ridho. Nah, semoga di pertandingan berikutnya ada sedikit evaluasi dari Coach Sintayong soal permainan Indonesia, dan saya pikir Coach Sintayong sudah punya kerangka strategi untuk membungkam Irak tanggal 6 nanti di GBK. Akan ada pemain Indonesia yang bermain di Serie A musim keren. depan. Itu karena Venezia dipastikan lolos ke Serie A setelah menang 1-0 berhadapan dengan Cremonese di laga playoff. Bangga kita orang Indonesia kan? Itzes turut membantu kemenangan Venezia bermain 90 menit, dan kita tahu bahwa Venezia ini adalah klub dari Itzes, dan Itzes ini sering main. Artinya dia mendapatkan jam reguler dan kemungkinan besar musim depan. Ini satu keuntungan untuk timnas ini. Artinya Itzes ini punya peluang besar untuk bermain di Serie A. Dan kalau yang nanya apakah terkendala regulasi, enggak, karena kan Itzes itu dari kecil dia di sana kan. Bukan dari kecil sih, maksudnya dari awal karir jadi dihitung home ground. Jadi nggak ada tuh aturan harus peringkat 100 ke atas, itu nggak ada. Begitu juga dengan makanya Justin Hubner di Premier League, Elkan Bagot itu sebenarnya nggak ada aturan seperti itu karena mereka dari kecil. Ya betul. Nah itu baru ada aturan seperti itu. Jadi ya gue sih sangat happy mendengar kabar ini. Semoga Itzes bisa berkembang lebih bagus lagi, bisa mendapatkan jam bermain di Serie A dan bisa membawa pengalaman itu ke timnas Indonesia, dan semoga semakin banyak lagi pemain-pemain timnas Indonesia yang bisa bermain di liga-liga top Eropa. Oke, segitu dulu. Nah, ini yang menarik teman-teman, dimana ada satu pemain Indonesia yang akhirnya itu bermain di Serie A Italia, dan Indonesia turut berbangga, sebenarnya harus berbangga karena sudah punya satu pemain yang bermain di Liga Italia, dan semoga Itzes punya jam bermain yang cukup tinggi nanti ketika dia membela Venezia di Liga Italia, di Serie A Italia. Semoga dia tidak banyak menghuni bangku cadangan, semoga dia lebih banyak bermain reguler, dan semoga dia bisa tampil sampai ke Liga Champion. Ya, semoga itu harapan kita semua supaya Indonesia punya pemain yang untuk pertama kalinya juga bermain di Liga Champions. Itu harapan kita semua.
Dan semoga itu bisa terjadi, dan kita doakan yang terbaik untuk JIZ. Semoga lawan Irak dia bisa bermain, dan tenaganya ini sangat dibutuhkan untuk lini belakang Indonesia yang sampai saat ini belum ada kepastian dari Elkan Bagot ya. Dan JIZ bisa dipilih menjadi opsi untuk bertahan sebagai pemain bertahan lini belakang Indonesia. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Kalau bisa komposisi pemain di lapangan itu 60% lah pemain nasional. Ya, jangan semuanya diisi oleh pemain naturalisasi. Ini kalau ke DPR ini masalah politik ini. Ya, kalau ke DPR ini bukan urusan olahraga. Olahraga itu olahraga politik juga. Politik olahraga. Jadi harus maksudnya ada politik olahraga bagaimana ini? Kalau bicara olahraga pure murni, ya silakan di PSSI. Tapi kalau udah bicara di DPR Komisi 10, tentunya kami juga harus mempertimbangkan ya masalah politik, dan juga harus dipertimbangkan juga kepercayaan publik. Saya meminta kalau bisa 60% dari mereka yang bermain, itu ya. Itu kalau bisa ya pemain nasional. Ya jangan melulu tiba-tiba di lapangan 60% pemain naturalisasi. Oke teman-teman, jadi menarik untuk dikomentari soal statement dari anggota DPR ini Komisi 10. Ya, perlu diketahui bahwa Calvin Verdong itu resmi menjadi warga negara Indonesia. Mereka akan bermain untuk timnas Indonesia. Mereka akan menjadi pesepak bola yang membela timnas Indonesia. Tapi kalau saya mendengar statement dari anggota DPR Komisi 10, dia bilang 60% harusnya itu pemain nasional, pemain lokal, bukan diisi dengan pemain naturalisasi. Kemudian yang kedua dia bilang jangan tiba-tiba di dalam lapangan sudah semuanya pemain naturalisasi. Mungkin dia ini tidak mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia saking panasnya politik yang ada di Indonesia. Makanya dia tidak begitu mengikuti bersepak bolaan di Indonesia. Nah, kalau kita melihat materi skuad pemain Indonesia, timnas Indonesia sekarang, menurut saya justru lebih banyak itu pemain-pemain lokal, pemain-pemain nasional. Nah, mari kita hitung berapa pemain diaspora yang membela timnas Indonesia dan masuk starting 11 setiap kali mereka bertanding. Di sana ada Tom Haye 1, ada JIZ 2, kemudian ada Justin Hapner 3, Ragnar Oratmangun, Valstruik. Bisa 5 orang, bisa 6 orang. Artinya sebagian besar 11 orang pemain ini itu diisi oleh pemain-pemain nasional yang mereka itu tidak bermain juga di Liga Indonesia, ada yang bermain di liga luar. Nah, kemudian kalau dia meminta 60% harus pemain nasional, pemain lokal, pikir ini sudah ada intervensi dari anggota DPR untuk timnas nasional, dan ini menurut saya sangat tidak baik untuk keberlangsungan timnas Indonesia. Karena kalau sudah ada intervensi politik di dalam satu cabang olahraga dan khususnya sepak bola, maka saya pikir sepak bola Indonesia tidak akan pernah maju. Sampai kapanpun tidak akan pernah maju kalau cabang olahraga sepak bola Indonesia itu diintervensi oleh orang-orang seperti ini. Bayangkan dia meminta, artinya dengan kata meminta dia secara tidak langsung dia sudah mengintervensi keputusan pelatih. Nah, pertanyaannya, siapa yang paling tahu urusan di dalam lapangan? Yang paling tahu urusan dalam lapangan itu cuma pelatih. Yang tahu komposisi pemain, yang tahu kondisi pemain, berapa orang pemain naturalisasi, berapa orang pemain lokal yang harus turun saat bertanding, masuk ke dalam starting 11 atau line up yang harus bertanding, itu cuma pelatih. Jadi tidak bisa kita bilang harus kita meminta supaya 60%-nya itu pemain lokal. Tidak bisa seperti itu. Karena ini pertandingan sepak bola, bukan juga pemilu. Yang siapa yang suara terbanyak, ya dia duduk, dia menjadi anggota dewan. Ini berbicara soal olahraga, dan ini sebenarnya kalau soal-soal seperti ini, regulasi seperti ini yang ada pemain naturalisasi harus ke DPR dulu. Ya oke, kita memahami bahwa fungsi DPR itu sebagai wakil rakyat lah. Mereka bersuara mewakili rakyat Indonesia. Tapi kalau kita berbicara soal sepak bola, euforianya itu luar biasa. Justru dengan datangnya pemain-pemain naturalisasi, sepak bola Indonesia ini jauh lebih berwarna. Permainan mereka itu justru lebih asik, lebih enak ditonton daripada timnas sebelumnya. Sekarang jauh lebih menyenangkan, bahkan ditunggu-tunggu. Bahkan kalau sekarang Indonesia kalah, itu ada pertanyaan, loh kok bisa kalah? Kenapa Indonesia bisa kalah? Kalau dulu Indonesia kalah, ya sudah biasa, Indonesia sudah biasa kalah. Kalau sekarang Indonesia kalah, itu semua orang bertanya, loh kok kalah Indonesia padahalnya main bagus? Nah, itu yang tidak diketahui oleh anggota DPR RI Komisi 10. Kalau mereka bilang pemain naturalisasi harus 60%, saya pikir mereka ya
mending jadi sekalian lah jadi staf pelatih atau official timnas. Sekalian lah rangkap jabatan gitu. Supaya bisa mengatur lah berapa persen pemain lokal, berapa persen pemain diaspora. Nah kalau kita bilang harus pemain nasional, apakah mereka ini bukan orang-orang Indonesia? Apakah mereka ini pemain asing yang tiba-tiba jadi orang Indonesia? Kan tidak. Mereka ini juga orang Indonesia, berdarah Indonesia, punya garis keturunan Indonesia. Lalu kemudian mereka memilih Indonesia, seharusnya kita bangga dong. Kita berterima kasih dong. Ada talenta-talenta yang jago bermain bola, punya darah keturunan Indonesia. Ngapain kita harus bilang harus 60% pemain lokal? Kalau pemain lokal kualitasnya itu sama dengan pemain diaspora, saya pikir tidak perlu ada program naturalisasi atau program diaspora. Tidak perlu ada. Justru pelatih tahu mana pemain yang berkualitas. Dan ini kalau kita berbicara soal sepak bola, ini bukan soal kalah dan menang, tapi bagaimana permainan di lapangan, bagaimana kualitas pemain. Bisa passing tidak, bisa kontrol bola tidak, bisa umpan tidak, bisa ngatur ritme permainan atau tidak. Jadi tidak semua itu harus dilibatkan dalam ranah politik. Tidak bisa ranah politik dibawa dalam olahraga. Nah kalau sampai ranah politik itu masuk ke dalam olahraga, saya pikir olahraga Indonesia ini khususnya sepak bola tidak akan pernah maju. Dan kita akan kembali ke zaman batu di mana Indonesia hanya stagnan dan diam di tempat. Dan kita akan menyaksikan negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand akan merajai sepak bola ASEAN bahkan Asia. Dan kita Indonesia akan tetap menjadi negara yang sepak bolanya hancur kalau sampai ada orang-orang yang seperti ini meminta pelatih atau staf timnas lah atau Kemenpora lah untuk menaruh 60% pemain timnas itu diisi oleh pemain lokal. Menurut saya itu tidak masuk akal dan sangat-sangat lucu sekali. Apa urgensinya mereka intervensi seperti itu? Ini kan urusan olahraga. Toh yang datang juga ini orang Indonesia, hanya beda tempat lahirnya saja. Beda tempat lahirnya. Mereka lahir di luar negeri. Dan orang-orang pemain-pemain Indonesia yang dikatakan pemain lokal itu lahir di Indonesia. Perbedaannya cuma itu. Tapi kan mereka juga punya darah Indonesia. Lalu kemudian mereka datang dan membela Indonesia. Menurut saya itu satu kebanggaan buat kita. Dan juga kualitasnya itu jauh berbeda. Dan di atas lapangan sekali lagi yang paling tahu soal kualitas taktik permainan, siapa yang harus diturunkan, berapa persen pemain lokal, berapa orang pemain diaspora, yang paling tahu pelatih. Kira-kira seperti itu teman-teman. Semalam Indonesia telah pun berlawan dengan tim yang ranking lebih tinggi iaitu Tanzania. Keputusan berakhir dengan 0-0. Sebenarnya aku tak plan pun nak review game ni, tapi banyak juga DM, banyak juga komen suruh aku review game Indonesia berlawan dengan Tanzania ni. Okey, boleh, tapi aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. So, untuk pengetahuan semua, game semalam tidak termasuk dalam kalender FIFA. Maknanya, apa-apa keputusan yang diorang dapat, menang ke, kalah ke, seri ke, tidak memberi apa-apa perubahan point kepada kedua-dua negara. Tapi ini adalah satu persiapan yang baik daripada Indonesia sebab lepas ni dalam World Cup qualifier diorang akan jumpa dengan Iraq. Bukan macam ada satu tim tu dia buat friendly lawan dengan negeri. Jangan kata negara, negeri je. Ini sindir negara sendiri. Walaupun keputusan berakhir dengan 0-0, pujian harus diberikan kepada player timnas Indonesia. Sebab mereka apa? Diorang kita punya bermain negara, macam pemain-pemain Eropah tau. Diorang punya pressing, diorang punya kawalan bola. Lepas tu, diorang punya accuracy passing. Memang gila lah malam tadi. Dekat first half saja diorang dapat 6 peluang bahaya, 5 on target. Cuma masalah terbesar timnas Indonesia malam tadi adalah dari segi finishing. Memang mereka tak mampu finish lah. Sebab sepatutnya skor boleh berakhir dengan 1-0, 2-0, tapi berakhir dengan 0-0 sebab finishing dia kurang. Rafael Struijk ada peluang one on one tapi tak dapat. Marcelino Ferdinand ada cubaan dari jauh pun tak dapat juga. Jadi benda tu yang kena improve sebab bila lawan Iraq nanti peluang tak banyak. Okey, kalau tak dapat finish, kalau tak clinical, maka akan kalah ataupun seri sahaja. Jadi kena improve lah part finishing ni. Semalam Rizky Ridho dianugerahkan man of the match. Memang layak lah, tak silap aku dia seorang sahaja dia yang main full 90 dan dalam 90 minit tu persembahan dia memang betul-betul mantap. Dari segi dia punya kompos, lepas tu dia punya umpanan-umpanan maut, lepas tu dia pun ada pressing juga, striker semua. So memang pujian harus diberikan kepada Rizky Ridho.
So itu saja review untuk game kali ni. Kalau korang suka boleh like, share, repost dan juga komen. And belum follow, please tekan butang follow. Nah ini orang Malaysia puji Indonesia setinggi langit. Artinya apa? Indonesia jauh lebih baik dari dia punya negara. Malaysia itu cari lawan itu susah. Bahkan 5 negara tolak Malaysia untuk sekedar uji coba laga persahabatan. Nah Indonesia bersyukur dapat Tanzania dan tadi malam main 0-0. Nah di sini ada campur tangan dari pemain-pemain yang dinaturalisasi atau kata kerennya pemain diaspora. Nah kalau kita kembali dengan pernyataan anggota DPR RI Komisi 10 yang minta harus 60% pemain lokal dan 40% pemain naturalisasi, menurut saya dia tidak mengerti sepak bola. Jadi saran saya untuk anggota DPR yang di Komisi 10, tolong urus saja politik, urus saja ini negara yang politiknya itu masih carut marut. Tidak usah urus sepak bola. Urus saja politik di negara ini yang masih carut marut, yang tidak jelas arahnya kemana untuk masyarakat Indonesia. Sekarang masyarakat Indonesia lagi euforia tinggi dengan sepak bola Indonesia. Dengan datangnya pemain-pemain diaspora yang bagus-bagus dan punya kontribusi untuk timnas, itu sangat menghibur kita, masyarakat yang rindu supaya Indonesia ini bermain lebih bagus lagi. Tidak penting dia mau kalah atau menang, tidak penting dia mau dapat trofi atau tidak. Intinya permainannya itu bagus, mainnya itu menarik, menghibur kita semua. Jadi tolong jangan sampai intervensi timnas Indonesia. Biarkan Sintayong dan Erick Thohir yang mengurus timnas Indonesia. DPR urus saja politik yang ada di negara ini, yang dalam tanda kutip itu masih carut marut, tidak jelas arahnya untuk masyarakat itu kemana, tidak jelas. Jadi urus saja politik. Jangan bawa politik itu ke dalam timnas Indonesia. Sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia, itu akan menghancurkan sepak bola Indonesia. Dan percaya kalau politik masuk ke dalam sepak bola Indonesia, Indonesia akan tertinggal dan kita akan tertinggal dari Thailand, dari Vietnam, dan bahkan mungkin kita tidak akan masuk ke ranks FIFA 100 besar. Apa yang menjadi target dari PSSI untuk timnas Indonesia. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.